Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat dan selamat berjumpa di channel saya, yaitu Rahmat Hidayat juga. Saya di sini akan membahas bahasa Korea dari dasar atau dari awal sampai Anda bisa lulus ujian dan bisa bekerja di Korea. Baik, kita langsung saja bahwa huruf bahasa Korea itu jumlahnya ada 40, dan 40 itu dibagi menjadi dua, yaitu satu vokal dan yang kedua adalah konsonan. Dalam bahasa Indonesia pun ada vokal dan ada konsonan. Dalam bahasa Indonesia, vokal itu adalah A, I, U, E, O. Selain A, I, U, E, O, itu adalah konsonan. Dalam bahasa Korea, vokal itu seperti ini. Langsung kita simak. Vokal. Nomor 1, perhatikan, bulatan, arahnya ke kanan, ini disebutnya A. Yang kedua, bulatan, masih ke kanan, ada dua, ini namanya ya. Nomor 3, bulatan, garis, arahnya ke kiri, ini namanya O. Bisa disebut juga dengan O berdiri, bisa disebut juga dengan O kecil, maka kita kasih tanda. Kenapa saya katakan begitu? Karena dalam vokal O itu ada dua, ada O berdiri dan ada O duduk. Langsung ke nomor 4, bulatan, ini arahnya ke kiri, masih ke kiri dan ada dua, ini namanya yo. Jadi setiap yang ada dua kita kasih ye. Sekali lagi, setiap yang ada dua kita kasih ye. A ke kanan, kalau ada dua adalah ya. Ke kiri adalah O, kalau ada dua adalah yo. Nomor 5, ini O, bulatan, ini O atau T kebalik ini, atau disebut juga dengan O duduk, ini O, atau disebut juga dengan O besar, ini O kecil, ini O besar, atau ini O berdiri, kalau ini O duduk. Nomor 6, bulatan dan ada dua, kata saya tadi setiap ada dua kita kasih ye, maka ini namanya yo. Sekali lagi, O berdiri atau O kecil ini kita kasih tanda, maka O duduk atau O besar ini kita tidak kasih tanda. Nomor 7, ini seperti huruf T. Huruf T ini namanya U. Nomor 8, ada dua, ini namanya U. Sekali lagi, setiap ada dua maka
kita tambah Y. 10, 9, bulatan kita kasih ini palang ini atau garis, ini namanya E. Ini bukan E tapi E, kita kasih tanda. Ini E seperti orang Sunda, E. Kadieu, E, jadi bukan E. Dan 10 kebalik ini bulatan atau seperti 10 kebalik, ini namanya I. Kita simak dari awal. Bulatan ini bukan bulatan, ini adalah konsonan. Jadi aturan dalam bahasa Korea itu, vokal itu selalu diikuti oleh konsonan. Sekali lagi, vokal itu selalu diikuti oleh konsonan. Jadi vokal itu tidak bisa berdiri sendiri, selalu diikuti oleh konsonan. Dan penulisan bahasa Korea perlu kita ketahui, dalam satu suku kata itu minimal 2 huruf. Satu suku kata maksimal 4 huruf. Apa sih suku kata itu? Perhatikan baik-baik. Asalnya suku kata itu adalah dari huruf. Setelah huruf akan menjadi suku kata. Setelah suku kata akan menjadi kosakata. Nah, setelah kosakata nanti jadi kalimat. Sekali lagi, huruf, suku kata menjadi kosakata dan nanti akan menjadi kalimat. Jadi bulatan-bulatan seperti ini bukan sekedar bulatan seperti telur bebek, bukan, tapi ini adalah konsonan. Ini disebutnya konsonan iyeng. Konsonan iyeng. Ini tidak berbunyi, dia tidak berbunyi. Sekali lagi, ke kanan adalah A, kalau ada 2 adalah ya, ke kiri itu O, ke kiri ini sering teman-teman siswa itu masih awal-awal itu kadang sering tertukar, A dibaca O dibaca A. Ya mungkin karena lupa, mungkin yang namanya belajar awal itu sudah banyak terjadi. Jadi yang jelas ke kanan itu adalah A, kalau ada 2 adalah ya tambah Y saja. Kalau ke kiri ini adalah O, ini kita kasih tanda atau ini disebut O berdiri. Kalau ada 2 adalah yo. A, ya, O, yo. Ini O duduk, T kebalik. Kalau ada 2 adalah yo. Ini U, T ini U. Yang ada 2 adalah U. Ini E, ini E, ada tandanya itu E. Kalau ini adalah I. Ini vokal. Gimana cara belajarnya? Cara belajarnya supaya kita hafal, maka tentu dengan cara menulis ini. Jadi kita harus menyalin dan ikuti aturan main. Aturan main apa yang saya terangkan. Kanan A ada 2 ya, kiri O ada 2 yo. O, yo, U, yu, E, I. Jadi seperti itu. Salin dan ingat-ingat aturan main yang saya terangkan ini. Setelah kita bahas vokal,
akan saya bahas konsonan. Alat yang sederhana, tapi kesederhanaan itu bukan berarti tidak sempurna. Tergantung kita memaknai. Yang sederhana bisa sempurna, kadang yang sempurna pun bisa jadi sederhana. Kita langsung ke yang berikutnya adalah konsonan. Konsonan. Apa sih konsonan tuh? Konsonan itu, kata saya tadi, konsonan itu tugasnya selalu ikut vokal. Seperti tadi A, ini A, dan ini diikuti oleh konsonan ini. Jadi tugas konsonan itu selalu ikut vokal. Konsonan jumlahnya ada 14. Nomor 1 ini K. K. Bisa dibaca K, bisa dibaca G. Saya tidak, kalau di buku-buku bahasa Korea itu biasanya K itu ada namanya. K itu kiep. Karena orang Korea kalau disebut K, mereka tidak ngerti. Tapi kalau kita nyebut kiep, maka mereka ngerti. Tapi tidak akan saya bahas itu. Yang penting kita hafal huruf dan kita bisa baca. Nanti kalau masalah nama, nanti kita akan tahu sendiri kalau kita sudah belajar lebih jauh. Kalau saya kasih sekarang, nanti Anda akan mumet ngapalin namanya. Jadi apalah arti sebuah nama, yang penting kita hafal huruf. K. Yang kedua adalah N. Jadi K sama N ini asalnya kotak ini. Kotak. Kotak ini dibagi 2. Yang atas adalah K, yang bawah adalah N. K ini N. Asalnya kotak dibagi 2. Kalau yang atas adalah K, kalau yang bawah adalah N. K, N, ingat-ingat. Kotak dibagi 2, K, N. Jangan kebalik baginya, jangan kebalik. Kalau kebalik ya salah. Yang ketiga adalah T. Ini T. Bisa D. Bisa dibaca T, bisa dibaca D. Kalau saya huruf T ini biasa memberitahu ke siswa itu seperti magnet. Magnet itu yang sering saya lihat ini seperti ini bentuknya. T. Yang keempat adalah R. Ini bisa R, ini bisa R. Jadi bisa R dan bisa R. Yang kelima M. M itu kotak. Ini adalah M. Sekali lagi kita ke atas. K. Ini N. Ini asalnya kotak. Dibagi 2, atasnya K, bawahnya N. Kalau yang ketiga ini T. Ini seperti magnet. Ingat-ingat magnet. Magnet kan seperti ini bentuknya tuh. Kalau yang 4 ini adalah R. Kita ingatnya Nazi Jerman itu, lambang Nazi Jerman itu seperti R. Dan yang kelima adalah M, kotak. Ini M.
Yang keenam adalah B. B itu A kebalik. Ini bisa B, ini bisa juga P. K, N, T, R, M, B. Yang ketujuh ini S. S itu Y kebalik. Ini S ini. Yang kedelapan eng. Nah ini eng tadi tuh. Ini eng. Ini NG ini. Eng. Dia disebutnya iyeng atau dibacanya eng. Berbunyi eng itu apabila dia posisinya di bawah. Contoh, misalnya A ini. Kalau dia ada di bawah, maka dibacanya ang. Tapi kalau dia di awal, dia tidak berbunyi. Dan sekali lagi, kalau di awal dia tidak berbunyi eng. Berbunyi eng itu apabila dia posisinya di bawah. Jadi tadi yang ikut vokal itu konsonan. Kata saya tadi konsonan itu tugasnya adalah selalu ikut vokal. Nomor 9 J. J itu angka 7. Angka 7 tinggal bikin angka 7. Angka 7 kita kasih caret bawahnya. Ini J. Bisa juga C ini. 10 J, 7 tadi ada tandanya atasnya. Ini namanya CH. 11 K tadi, K, ini K kan. Kita tarik saja. Nah, seperti kail pancing atau seperti jangkar. Ini KH ini. 12 T tadi T ini seperti huruf E, tambah saja tengahnya. Ini namanya TH. 13 Romawi 2. Ini namanya PH, dibacanya PH. Dan yang ke-14 ini H ini. Kita bikin garis, set, bikin lingkaran. Ini namanya H ini. Kita ulang dari awal. K, N, tadi kata saya asalnya kotak dibagi 2, atasnya K, bawahnya adalah N. T ini seperti magnet, ingat magnet saja. Ini T, bisa T, bisa D. Nomor 4 ini R. Ini lambang Nazi Jerman kata saya tadi. Ini bisa R, bisa L. Nomor 5 M, ini kita bikin kotak saja. Ini namanya M. Yang nomor 6 adalah B. A kebalik, itu bisa dibaca B atau P. A kebalik, bikin saja A. Nomor 7 ini adalah S. S itu kita
ya kebalik, kita bikin ya kebalik nih, seperti ini ya kebalik. Yang ke-8 adalah bulatan, ini ang. Nomor 9 ini J, kita bikin angka 7, J bisa C, tinggal bikin buntut bawah belakangnya. Nomor 10 ini kita bikin J, kita kasih tanda atasnya, ini namanya CH. Yang 11 kita bikin K, tarik saja K, ini kita tarik ke sini, ini namanya KH. 12 asalnya T, kita kasih tengahnya seperti huruf E, ini namanya TH. 13 Romawi 2, ininya PH, dan yang 14 adalah H. Atau kalau J, kakaknya itu CH, ini J ini. Atau K, ini KH, kakaknya. Ini saya nerangin ke siswa seperti itu. K, ini kakaknya K, kakaknya K, ini KH. Terus T, ini TH, ini kakaknya, asalnya T ini, biar kita lebih mudah. Terus J, nah ini CH, ini tinggal kasih saja seperti itu. Dan ini sekali lagi PH dan H. Cara menghafalnya bagaimana? Tentunya kita tulis. Dan jangan gampang menyerah sebelum kita menang. Kalau gampang menyerah, belajar apapun kita akan kalah. Jadi tulis dari K, N, tulis. Kalau saya dulu belajar di PT itu sampai 20 lembar ini belajar huruf tuh. Sekarang tidak perlu, tinggal kita salin dan kita hafal. Kalau hurufnya sudah hafal, nanti kita akan belajar nulis, dan setelah belajar nulis kita akan belajar baca. Dan setelah bisa membaca, nanti kita akan belajar tata bahasa, yaitu SPOK. SPOK itu subjek, predikat, objek, keterangan. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kenapa saya katakan bahasa Korea itu mudah? Karena SPOK, kalau bahasa Korea itu SKOP atau sekop. Sekali lagi, kalau bahasa Indonesia itu sepok, kalau bahasa Korea itu sekop. Nah, tugas kita nanti dalam soal ujian, itu kan soalnya bahasa Korea, itu tata bahasanya sekop atau SKOP. Tugas kita adalah menerjemahkan, maka tinggal kita cari subjeknya, terus langsung ke ujung. Maka akan ketemu predikat, diurut lagi akan ketemu objek, diurut lagi akan ketemu keterangan. Maka jadilah sepok, jadilah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut EYD. Mungkin sampai di sini dulu. Bila ada pertanyaan atau ingin belajar lebih jauh, tinggal kontak saja nomor saya. Jangan malu-malu, karena kalau malu bertanya maka kita akan sesat di jalan. Sampai jumpa lagi ke video berikutnya, dan jangan lupa untuk lebih
saya memperdalam bahasa Korea, maka subscribe-nya ditekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.